mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ibadah sama-sama hari ini ya Tuhan, dan kami sampai pada waktunya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan tolong kami biar apa yang kami renungkan bersama, Tuhan pakai untuk boleh mengubah lagi hidup kami dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, minggu ini kita meneruskan pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim dan juga meneruskan kisah yang sudah kita bahas saudara minggu lalu, yaitu tentang Simson. Nah saudara, kita minggu lalu membahas tentang Simson, hari ini juga, dan minggu depan saudara sekali lagi kita akan membahas tentang Simson. Nah saudara, waktu kita membaca kisah Simson, saya kira saudara banyak orang akan menaruh harapan yang sangat besar kepada dia. Karena saudara, Simson muncul di tengah kondisi orang Israel waktu itu semakin hancur. Dan tanpa diminta, Tuhan kemudian mempersiapkan Simson yang akan menyelamatkan dengan sangat spesial sekali. Tuhan siapkan dia. Saudara, Simson lahir dari seorang perempuan yang mandul. Tuhan bahkan mengutus malaikat untuk menyampaikan berita kelahirannya. Dan Simson sudah dipisahkan menjadi nazir Allah, dikhususkan untuk melayani Allah sejak dari dalam kandungan. Saudara, maka apalagi yang kurang spesial begitu dari Simson. Saudara, maka kalau di film ini seperti ekspektasi sudah dibangun perlahan-lahan bahwa Simson akan menjadi hakim terbaik yang pernah ada. Tapi saudara, betapa kecewanya ketika kita menemukan Simson justru menjadi hakim terburuk yang pernah ada. Nah saudara, mari coba kita melihat kisah ini. Ada dua pasal yang akan kita bahas, pasal 14 dan pasal 15, maka kita tidak akan baca semuanya, tapi nanti ada beberapa bagian yang saya bacakan. Saudara boleh melihat Alkitab masing-masing, kita melihat dari mulai ayat yang pertama sampai yang keempat. Pasal 14, ayat pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan di dalam versi Alkitab TB2. Pasal 14 ayat pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Simson turun ke Timna dan ia melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, aku melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Sekarang pergilah mengambil dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, apakah tidak ada seorang perempuan di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu? Jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dialah yang kusukai. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah saudara, ada dua pelajaran yang sangat penting dari 4 ayat ini. Saudara, 4 ayat ini sebetulnya menjadi sebuah kerangka dari 2 pasal yang akan kita bahas. Karena apa yang disampaikan, kita pelajari dari 4 ayat ini akan terlihat terus-menerus bergaung saudara di dalam sepanjang 2 pasal ini. Nah saudara, yang pertama adalah tentang dosa Simson. Saudara, Simson pergi ke Timna, dia melihat perempuan gadis Filistin di sana dan dia langsung putuskan mau menikahinya. Nah saudara, ini orang paling impulsif mungkin yang diceritakan. Padahal perempuan itu adalah orang Filistin, musuh orang Israel. Saudara, dan jangan lupa Simson adalah nazir Allah, artinya orang yang dikhususkan untuk melayani Allah untuk mengerjakan apa? Untuk membebaskan Israel dari tangan orang Filistin, bukan menikahi orang Filistin. Tapi Simson tidak peduli itu, dan inilah Simson. Saudara, dia bukan saja sangat impulsif, apa yang dia inginkan dia akan langsung berusaha mendapatkannya, tapi dia juga sangat ngotot. Maka dia minta ayah dan ibunya untuk melamar. Dan jelas saudara, Manoah dan istrinya, ayah dan ibunya itu tidak suka. Apakah tidak ada perempuan lain, mereka bilang begitu. Tapi Simson sangat ngotot, dia jawab orang tuanya, ambillah dia bagiku sebab dialah yang kusukai. Nah saudara, ada permainan kata yang tidak jelas kelihatan di dalam bahasa Indonesia. Karena kalimat ini saudara bisa diterjemahkan begini, ambillah dia bagiku sebab dia benar dalam pandanganku. Nah saudara, kalau saudara pernah membaca kitab Hakim-Hakim, saya kira salah satu kalimat yang sangat berkesan adalah ketika penulis menyimpulkan masalah dari Israel adalah setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu dituliskan dalam pasal 17 ayat 6,
21 ayat 25. Ini masalah Israel. Ini masalah di zaman itu. Saudara, dengan kata lain, Simson bukannya membawa Israel keluar dari masalah, dia sendiri bagian dari masalah itu. Karena dia pun berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sama seperti semua bangsa Israel. Saudara, dan kita akan lihat inilah karakter Simson. Dia lihat, dia mengingini, dia akan memaksa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa pikir panjang, tanpa pikir konsekuensinya, apakah ini benar atau salah. Karena bagi dia apa yang dia inginkan, itulah yang benar dalam pandangannya sendiri. Nah, saudara, seorang teman saya berkata begini. Kelakuan Simson ini mengingatkan dia pada lagu Frank Sinatra. Ada yang tahu lagu apa? My Way, masih ada yang nyebut. Yang di SP1 tadi lebih banyak, saudara, berarti umurnya memang beda, saudara ya. Saudara, kalau tahu lagunya juga ketahuan umurnya. Kalimat terakhir dari lagu My Way adalah kesimpulannya. I did it my way. Saya melakukan dengan caraku sendiri. Aku tidak peduli dengan semua yang lain. Aku lakukan apa yang aku suka. Caraku sendiri, kemauanku sendiri. I did it my way. Dan itulah Simson. Yang kedua, saudara, kita belajar dari ayat 1-4 ini. Adalah tentang pekerjaan Tuhan. Saudara, saya ajak kita perhatikan ayat yang keempat dengan lebih detail. Alkitab TB, terjemahan baru yang saudara pakai mungkin di aplikasi Android, menuliskan begini. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Tapi Alkitab TB2, kalau saudara pegang Alkitab TB2 karena tidak ada di aplikasi, saudara menuliskan begini, ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Nah, saudara, ini terjemahan yang lebih tepat sebetulnya. Karena saudara, di dalam bahasa aslinya memang tidak ada nama di situ. Siapa yang mencari gara-gara? Ia. Maka pertanyaannya, saudara, siapa ia di sini? Alkitab TB kita menafsirkan ini adalah Simson yang mencari gara-gara. Tetapi sebetulnya jauh lebih mungkin bukan Simson, tapi Allah yang mencari gara-gara. Saudara, perhatikan kalimat lengkapnya dalam ayat 4. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia, Tuhan, memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, saudara, apa maksudnya? Apa yang terjadi sebetulnya? Kalau saudara perhatikan tadi dalam kisah yang kita baca, ada hal yang sangat aneh sebetulnya. Pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Tetapi kalau kita lihat, sepertinya Filistin dan Israel hidup berdampingan dengan sangat harmonis sekali. Sepertinya begitu. Simson bisa pergi ke Timna, ketemu gadis Filistin, lalu mau menikah dengan dia, lalu pergi melamar dan diterima lamarannya. Artinya, saudara, Israel bukan hanya dikuasai oleh Filistin secara politik, secara militer, tetapi juga secara budaya. Ada pembauran antara Israel dengan Filistin. Saudara, mungkin kita tidak melihat apa bahayanya. Karena seringkali saudara kita menekankan toleransi, kita menekankan pembauran adalah baik. Saudara, tetapi ada sesuatu yang sangat bahaya sebetulnya di sini. Tuhan memisahkan Israel menjadi umatnya. Dan itu berarti mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka harus beribadah hanya kepada Tuhan, tidak seperti bangsa lain. Mereka punya identitas sebagai umat Tuhan. Mereka harus punya cara hidup yang berbeda dengan semua bangsa lain. Tetapi saudara, sekarang mereka mulai bercampur dengan orang Filistin. Identitas mereka semakin kabur. Ibadah mereka pun mulai bercampur dengan ibadah orang Filistin. Cara hidup mereka juga semakin mirip seperti orang Filistin. Saudara, mungkin itulah sebabnya mereka tidak berseru minta tolong kepada Tuhan sekalipun ditindas selama 40 tahun oleh orang Filistin. Karena mereka semakin jadi bagian dari masyarakat Filistin. Dan kalau ini dibiarkan, di dalam beberapa waktu habis semuanya, tidak akan ada lagi umat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki itu. Dia ingin ada pemisahan yang sangat jelas antara umatnya dengan dunia. Dan ini bukan hanya sekedar di dalam perjanjian lama, tetapi sampai hari ini dalam zaman perjanjian baru. Saudara, Michael Wilcock mengatakan begini. Tidak mungkin gereja dan dunia berdampingan dengan harmonis. Karena di mana tidak ada konflik, itu pasti karena dunia sudah menguasai gereja. Saudara, perhatikan kalimat dia.
Tidak mungkin gereja dan dunia hidup berdampingan secara harmonis. Karena waktu tidak ada konflik, itu hanya menunjukkan dunia sudah menguasai gereja. Saudara, bukan berarti kita orang yang kemudian cari ribut dengan tetangga, berantem dengan teman, dibenci oleh orang-orang dunia. Bukan, saudara. Tapi waktu kita berjalan di dalam kebenaran, waktu kita memberitakan Yesus sebagai jalan keselamatan, waktu kita menjauh dari cara hidup yang berdosa di dalam dunia, tak mungkin tak ada konflik. Tidak mungkin. Saudara, Yesus berkata begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kamu bukan seperti dunia yang membusuk. Kamu adalah garamnya yang mencegah pembusukan. Kamu bukan seperti dunia yang gelap. Kamu terangnya yang menyampaikan terang Kristus di tengah dunia. Artinya kamu harus beda dengan dunia. Kalau kamu sama dengan dunia, apa gunanya? Akan damai, tidak ada konflik, tapi tidak ada gunanya. Saudara, perhatikan kalau kita hari ini tidak mengkhotbahkan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita berkata semua agama sama, ada banyak jalan menuju Allah, bisa lewat Yesus, bisa lewat yang lain, tidak akan ada konflik. Di pertemuan keluarga yang lain sembayang, saudara ikut sembayang. Yang lain judi bareng, saudara juga ikut judi bareng. Tidak akan ada konflik. Kalau saudara ada di tengah lingkungan yang semua ngomong kotor, semua lakukan dosa, lalu saudara sama seperti mereka, tidak akan ada konflik. Demikian pula kalau di gereja kita tidak bicara tentang dosa, saudara mau berbuat apapun tidak apa, karena kita tidak boleh menghakimi, semua harus diterima, semua harus dikasihi, tidak ada yang perlu dirubah dalam cara hidupmu, maka tidak akan ada konflik. Maka saudara, kalau saudara mau memperhatikan pengajaran sebuah gereja, jangan hanya perhatikan apa yang diajarkan, tapi perhatikan apa yang tidak diajarkan di sana. Karena mungkin kebenaran tidak diberitakan supaya tidak ada konflik dengan dunia. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Kamu harus beda dengan dunia. Kamu harus jadi garam dan terang dunia. Tapi itu tidak mungkin kalau kamu semakin membaur dan jadi sama dengan dunia. Maka saudara, di zaman Simson, Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu memisahkan umatnya dari orang Filistin lagi. Tuhan memang mencari gara-gara. Ayat ini saudara ingin mengatakan begini. Sekalipun manusia gagal melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan gagal melakukan kehendaknya. Saudara, Israel itu adalah umat Tuhan yang mestinya terpisah dari dunia, tapi gagal. Mereka ditindas oleh orang Filistin, pelan-pelan dipengaruhi, semakin tidak ada bedanya dengan mereka. Simson dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari tangan orang Filistin, tapi juga gagal. Tapi Tuhan tidak akan gagal melakukan kehendaknya. Sekalipun semua orang gagal melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tidak akan gagal. Karena Tuhan akan memakai apapun, bahkan kelemahan manusia untuk melakukan kehendaknya. Dan apa yang Tuhan akan lakukan? Mari kita teruskan saudara kisah ini. Ayat 5-9, pasal 14 ayat 5-9. Saya bacakan. Lalu Simson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, seekor singa muda mengaum kepada Simson. Seketika itu roh Tuhan menguasai Simson sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing dengan tangan kosong. Tetapi ia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang sudah dilakukannya. Lalu Simson pergi bercengkrama dengan dia dan ia suka pada perempuan itu. Setelah beberapa waktu, ia kembali lagi untuk mengawini perempuan itu. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada rangka singa itu dan juga madu. Ia mengeruk madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian dia pergi kepada ayah dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi ia tidak menceritakan kepada mereka bahwa ia mengeruk madu itu dari rangka singa. Saudara, Tuhan mulai mencari gara-gara di sini. Simson ke Timna bersama dengan orang tuanya dengan maksud melamar gadis Filistin itu. Tetapi di tengah jalan kemudian ada singa yang mengaum menghadang dia dan roh Tuhan menguasai Simson. Dia cabik singa itu seperti anak kambing, kekuatan supranatural dari Tuhan. Setelah pergi melamar, dia pulang. Dan dia segera kembali lagi untuk pesta pernikahan. Tetapi di dalam perjalanan kembali itulah dia melihat rangka singa yang dia bunuh. Dan tiba-tiba muncul isengnya. Sengaja saudara dituliskan di sini, dia menyimpang dari jalan.
Artinya ini bukan sekedar tidak sengaja dia lewat ketemu bangkai singa itu lalu mau gak mau kelihatan apa yang di dalamnya. Tidak saudara, dia sengaja iseng menyimpang dari jalan khusus mau melihat bangkai singa itu apa yang ada di dalamnya. Nah saudara saya pikir ini aneh sekali. Apa yang ingin dia lihat? Saudara kan gak ada yang bunuh kecoa lalu kemudian berapa hari kemudian balik lagi ada apa dalam kecoa ini ya gitu. Saudara gak akan ada begitu. Aneh sekali dan apa yang dia ingin lihat sebetulnya dari bangkai singa itu. Tapi saat dia lakukan itu, dia melihat di dalam rangka singa itu ada lebah dan madu. Dia mengeruknya dan makan. Saudara perhatikan ada banyak kebetulan di sini. Kebetulan ada singa tiba-tiba menghadang. Lalu roh Tuhan memberi kekuatan untuk dia membunuhnya. Waktu dia lewat lagi, kebetulan dia iseng ingin lihat bangkai singa yang dia bunuh. Dan di sana dia melihat lebah dan madu. Daniel Block, saudara mengatakan begini. Ini pun mungkin keajaiban. Karena tidak normal lebah tinggal di dalam rangka singa. Harusnya lalat dan belatung di sana. Tapi kenapa ada lebah dan madu di sana? Kalaupun sampai bisa ada lebah di situ, artinya singa itu sudah sangat kering sekali rangkanya. Padahal jangka waktunya mungkin tidak panjang. Saudara Simpson tidak mungkin berlama-lama melihat pola dia selalu ingin cepat mendapatkan yang dia mau. Setelah dia melamar, dia pulang, pasti cepat-cepat dia kembali mengawini perempuan itu. Tapi kenapa pada waktu dia kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama itu dia sudah melihat ada lebah dan madu di sana. Saudara maka apa yang terjadi sebetulnya sekali lagi Tuhan sengaja mencari gara-gara. Karena peristiwa ini kemudian menjadi awal keributan antara Simpson dengan orang Filistin. Mari kita teruskan saudara, ayat 10 sampai 14. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan pesta di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, mereka memilih 30 kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat menjelaskannya kepadaku dan menemukan jawabnya dalam 7 hari selama pesta ini berlangsung, aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Namun, jika kamu tidak dapat menjelaskannya kepadaku, kamulah yang harus memberikan kepadaku 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Kata mereka kepadanya. Katakanlah teka-tekimu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Selama 3 hari mereka tidak dapat menjelaskan teka-teki itu. Nah saudara di dalam pesta pernikahannya, Simpson kemudian punya ide untuk judi, taruhan. Dia berikan teka-teki kepada 30 orang Filistin yang menemaninya dengan disertai taruhan. Dan ide teka-tekinya adalah dari apa yang dia alami. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Jawabannya apa saudara? Dari bangkai singa keluar madu, begitu kan? Nah saudara jangan tanya saya kenapa teka-tekinya aneh. Karena kita beda zaman saudara dan budaya dengan mereka. Kalau kita mungkin hari ini bukan pakai teka-teki tapi adu pantun kali saudara mungkin gitu. Nah saudara di hari yang ketiga, 30 orang ini mulai panik, pusing. Maka mereka mengancam istri Simpson bahwa mereka akan membakar seluruh rumah itu kalau tidak mendapat jawabannya. Maka istri Simpson kemudian menangis di sisinya, dia bujuk Simpson untuk memberitahu jawabannya. Dan singkat cerita, saudara Simpson cerita jawabannya ke istrinya memberitahu ke teman-temannya, maka Simpson kalah taruhan. Dan ini bagian yang penting, ayat 19 sampai 20. Lalu roh Tuhan menguasainya. Ia turun ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Ia melucuti mereka dan memberikan pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang menjelaskan teka-tekinya. Dengan amarah yang bernyala-nyala, ia pulang ke rumah ayahnya. Istri Simpson kemudian diberikan kepada kawannya yang pernah menjadi pengiringnya. Konfrontasi pertama terjadi. Simpson pergi ke Askelon, itu adalah salah satu kota utama orang Filistin. Dan di sana dia bunuh 30 orang, dia lucuti pakaiannya, dia pakai itu untuk membayar hutang taruhannya yang kalah. Nah sekali lagi saudara penulis kitab Hakim-Hakim mengatakan roh Tuhan menguasai Simpson. Kekuatannya adalah dari Tuhan. Lalu Simpson yang marah itu, dia pulang ke rumah ayahnya. Dan mertuanya pikir dia tidak akan pernah kembali lagi, maka dia berikan istri Simpson kepada salah seorang pengiringnya yang menang taruhan itu. Nah, saudara bayangin gedeknya Simpson gitu ya. Dan cerita belum selesai karena di pasal 15, beberapa waktu kemudian Simpson kembali lagi mengunjungi istrinya. Tapi jelas seorang ayah mertuanya melarang dia. Karena istrinya bukan istrinya lagi, sudah menikah dengan orang lain.
Dan Simson yang sangat murka ini kemudian membakar ladang orang Filistin. Dan sebagai balasannya, orang Filistin gantian membakar istri Simson dengan ayah mertuanya itu. Dan Simson menjadi lebih marah lagi. Dia balas lagi dengan bunuh orang-orang itu. Saudara, apakah selesai? Belum. Balas membalas masih terus berlangsung dan skalanya makin lama makin besar. Saudara coba lihat pasal 15 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan. Kemudian orang Filistin bergerak maju dan berkemah di daerah Yehuda serta menyebar ke Lehi. Orang Yehuda berkata, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Lalu 3.000 orang dari suku Yehuda turun ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Mengapa kau lakukan ini terhadap kami?" Namun dia menjawab mereka, "Sebagaimana mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan kau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Kami tidak akan membunuh engkau." Mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Ketika ia sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Tuhan menguasainya sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api. Dan segala pengikatnya luluh dari tangannya. Kemudian dia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru. Ia mengulurkan tangan memungutnya. Lalu dibantainya 1.000 orang dengan tulang itu. Nah, saudara, ada hal yang sangat menyedihkan di sini. Orang Filistin ingin menangkap Simson, tapi siapa Simson? Saudara, dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Dan Simson sudah mulai melakukan itu dengan melawan orang Filistin. Tapi orang-orang Yehuda, orang Israel ini malah menyerahkan dia kepada orang Filistin. Saudara, perhatikan kalimat mereka begini, "Tidakkah kau ketahui orang Filistin berkuasa atas kita? Mengapa kau lakukan ini terhadap kami?" Saudara, mereka bukan saja tidak melawan penindasan orang Filistin selama 40 tahun itu, tapi mereka menerimanya sebagai sesuatu yang normal. Mereka tidak mau dibebaskan. Sampai begitu rendahnya keadaan mereka. Kalau Tuhan tidak turun tangan mencari gara-gara memisahkan mereka dari orang Filistin, mereka betul-betul akan habis. Maka sekali lagi roh Tuhan menguasai Simson. Dia memutuskan pengikat di tangannya dan dia bantai 1.000 orang Filistin. Bagian terakhir saudara, pasal 15 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Ketika merasa sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. "Dengan tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan besar. Namun sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tak bersunat itu." Kemudian Allah membelah relung batu yang di Lehi dan keluarlah air dari situ. Sesudah minum ia menjadi bersemangat dan segar kembali. Itulah sebabnya tempat itu dinamai En Hakkore yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun pada zaman orang Filistin. Saudara, akhirnya Simson berdoa. Dan perhatikan doa Simson, dia berkata begini, "Dengan tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan besar." Artinya saudara, dengan kata lain, dia mengaku Tuhan yang memberi kemenangan besar, tapi melalui tanganku yang hebat ini. Itu dia nggak tulis. Ini bukan doa yang merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan besar, tapi melalui tanganku ini. Dan doa Simson yang hanya menyombongkan diri dan menuntut Tuhan, toh Allah beranugerah lagi. Dia memberikan minum, Simson dikuatkan menjadi hakim atas Israel selama 20 tahun. Dan cerita berakhir di sana. Ada 3 hal saudara yang saya ajak kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, saudara, punya karunia roh tidak sama dengan punya buah roh. Kalau saya tanya saudara ya, apa yang membuat Simson sangat kuat? Apa saudara? Jawabannya bukan rambut. Jangan jawab rambut. Bukan itu. Simson saudara memang kehilangan kekuatannya ketika rambutnya dicukur, itu cara Tuhan. Tapi kekuatan Simson bukan dari rambutnya. Saudara, sudah 3 kali di dalam bagian ini dikatakan apa yang dilakukan Simson adalah karena roh Tuhan menguasai dia. Waktu dia mencabik singa, waktu dia pergi ke Askelon lalu membunuh 30 orang di sana.
Waktu dia kemudian memutuskan ikatan di tangannya dan dia membantai 1.000 orang Filistin dengan tulang keledai. Simson punya karunia rohani, tapi tidak punya buah roh. Saudara, maka orang bisa memiliki banyak karunia roh, punya banyak kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melayani, untuk mengerjakan sesuatu bahkan yang besar sekalipun, tapi hidupnya mungkin sangat jauh dari Tuhan. Sebaliknya saudara, orang yang memiliki buah roh adalah karena dia membuka dirinya untuk Tuhan bekerja, mengubah hatinya dari dalam. Dan apa buah roh saudara yang muncul? Galatia 5 saudara ayat 22-23 mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tanda hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan bekerja di dalam, mengubah kita, dan keluarlah buah-buah itu hasil pekerjaan Tuhan. Saudara, di peringatan yang sangat mengerikan sebetulnya bagi kita. Roh Tuhan bisa bekerja memakai kita, memberikan karunia kepada kita. Kita bisa melayani dengan hebat, kita bisa memimpin dengan sangat baik, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Hidup kita penuh dengan dosa yang tersembunyi. Tidak ada buah roh dalam hidup kita. Saya tidak berkata kalau begitu karunia roh tidak baik. Adalah anugerah Tuhan, dia bisa bekerja melalui kita yang lemah, berdosa dan kotor ini. Kita bersyukur untuk itu, tapi jangan kemudian kita menipu diri kita dan berkata saya orang baik. Karena Tuhan memakai saya. No. Saudara, Paul David Tripp memberikan peringatan ini. Jangan biarkan pelayananmu mendefinisikan siapa dirimu. Kalau kamu melayani Tuhan dengan baik, jangan kemudian berkata kepada diri sendiri, saya orang baik. Kalau pelayananmu berhasil, jangan kemudian berkata kepada diri sendiri, Tuhan senang dengan saya. Makanya diberkati dan berhasil. Saudara, kita selalu perlu berkata kepada diri sendiri begini, saya anak Allah. Saya tiap hari membutuhkan anugerah Tuhan. Saya sedang di dalam proses pengudusan. Saya masih berperang dengan dosa. Saya membutuhkan saudara-saudara seiman untuk menguatkan dan menegur saya. Saudara, maka jangan perhatikan seberapa sukses pelayananmu, seberapa baik hidupmu di mata orang lain, seberapa banyak pujian yang kamu dapatkan, tapi perhatikan hidup doamu. Perhatikan apakah ada buah roh yang muncul dari hidupmu. Perhatikan apakah hatimu mencintai Tuhan. Jangan sampai saudara hidup kita seperti ini. Impressive outer life, broken inner life. Di luar mengesankan sekali, tapi di dalam hancur berantakan. Saudara, jangan sampai hidup kita seperti ini. Kita punya karunia roh, kita punya berbagai hal yang hebat. Orang-orang melihat kita baik, orang-orang memuji kita, orang-orang berterima kasih kepada kita. Tapi kita hancur di dalam, karena kita jauh dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui orang berdosa dan situasi yang berdosa. Saudara, waktu itu situasinya berdosa. Bangsa Israel sudah betul-betul di titik yang terendah. Mereka bahkan tidak lagi melihat butuh untuk diselamatkan. Mereka sedang menuju kehancuran karena semakin lama semakin sama dengan orang Filistin. Dan Simson yang ditentukan jadi penyelamat mereka juga berdosa. Betul-betul hopeless kondisi waktu itu. Tapi Tuhan bekerja melalui semua itu. Saudara, Tuhan bekerja lewat apa? Lewat singa, lewat bangkai singa, lewat lebah dan madu. Bahkan lewat kelemahan karakter dan hawa nafsu dari Simson. Lewat itu semua Tuhan memisahkan Israel dari orang Filistin untuk menyelamatkan mereka. Saudara, perhatikan apa yang terjadi antara Simson dengan orang Filistin. Simson bunuh 30 orang di Askelon, pasal 14 ayat 19. Simson bakar ladang gandum orang Filistin. Simson bunuh banyak orang Filistin, pasal 15 ayat 8. Lalu yang terakhir Simson bunuh 1.000 orang Filistin, pasal 15 ayat 15. Di setiap peristiwa itu sebetulnya Simson bukan melayani Tuhan, di pikiran dia tidak ada itu. Simson tidak berpikir ingin membebaskan Israel dari tangan orang Filistin. Simson tidak punya pikiran itu. Di dalam setiap peristiwa itu pikiran dia adalah digerakkan oleh kemarahan, dendam, hawa nafsu yang tidak dia kendalikan.
Dia lakukan semua itu bukan karena Tuhan, tapi karena kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan bekerja memakai itu semua untuk menggenapi tujuannya. Menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bahkan Tuhan beranugerah dalam hidup Simson. Waktu dia hampir mati kehausan, Tuhan beri dia air. Seperti memberi dia kesempatan untuk satu kali bertobat nanti. Saudara, pertanyaan kita, kenapa Tuhan pakai orang seperti Simson? Saudara, kita cenderung berpikir seharusnya yang Tuhan pakai adalah orang yang baik dong. Orang yang imannya benar dong, yang kelakuannya baik dong. Orang seperti itu yang Tuhan pakai. Tapi kalau kita berpikir begitu, artinya kita pikir Tuhan hanya bisa bekerja kalau kita baik. Dan artinya pekerjaan Tuhan ditentukan oleh kita apakah kita baik atau tidak. Kalau kita baik, kita dipakai Tuhan. Kalau kita tidak baik, kita tidak bisa dipakai Tuhan. No, Tuhan tidak bekerja berdasarkan kebaikan kita. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan anugerahnya. Sekalipun orang berdosa, sekalipun situasi berdosa, Tuhan tetap bisa bekerja melalui semua itu. Saudara, Timothy Keller mengatakan begini. Kebenaran yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan bekerja melalui orang berdosa dan melalui situasi yang berdosa. Dia menepati janjinya untuk memberkati umatnya. Baik dalam periode yang gelap dan celaka dalam hidup kita, maupun ketika semuanya baik. Tuhan menepati janjinya memberkati umat. Sekalipun gelap maupun keadaan baik. Bahkan dosa kita tidak akan menghentikan dia untuk menyelamatkan kita. Atau memakai kita. Saudara, kadang-kadang kita merasa hidup kita in a mess. Kacau sekali. Berantakan sekali. Saya nggak tahu, mungkin saudara sedang alami itu. Pilihan-pilihan hidupmu berdosa, salah, dan pelan-pelan itu semakin menghancurkan hidupmu. Saudara mungkin juga sudah lama menjauh dari Tuhan dan sekarang saudara sudah sampai di titik ini. Tiba-tiba melihat sudah ada di titik ini dan saudara pikir betul-betul tidak ada jalan keluar. Tapi jangan pikir Tuhan tidak bisa menjangkaumu di situ. Jangan pikir Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa untuk memberkatimu, bahkan memakaimu, memakai orang di sekitarmu yang berdosa bahkan. Jangan pikir Tuhan tidak bisa lakukan itu. Tuhan bisa cari gara-gara. Dengan cara apa saja. Bahkan lewat dosamu, lewat kelemahanmu untuk menyelamatkanmu. Dan yang ketiga, saudara. Rindukanlah juru selamat yang lebih baik. Dalam khotbah minggu lalu, saya menutup dengan mengatakan kisah Simson dituliskan untuk membuat kita merindukan juru selamat yang lebih baik. Kisah yang kita baca hari ini membuktikan itu. Simson adalah penyelamat yang gagal total. Dia seorang hakim, pemimpin Israel, tapi kelakuannya seperti seorang penjahat. Dia seorang nazir Allah, dikhususkan untuk melayani Allah, tapi dia berbuat mengikuti kemauannya sendiri. Maka kita merindukan juru selamat yang lebih baik. Dan Tuhan berikan itu melalui Yesus. Saudara, kita coba bandingkan begini. Kalau Simson melanggar perintah Tuhan, Yesus taat kepada semua perintah Bapa. Kalau Simson membiarkan diri dikuasai nafsu untuk kepentingan sendiri, Yesus dipenuhi kasih dan memberikan dirinya untuk kita. Kalau Simson semboyan hidupnya adalah I did it my way. Aku lakukan dengan caraku sendiri, aku mau hidup sesukaku sendiri, my will be done. Yesus justru berdoa bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Your will be done. Dan ini yang paling luar biasa. Kalau Simson yang berdosa ini malah dipakai Tuhan, kita yang berdosa dipakai Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan. Yesus yang tidak berdosa justru ditinggalkan oleh Bapa di atas kayu salib. Penderitaan demi penderitaan dia pikul sampai dia mati. Dan Yesus bukan hanya menderita secara fisik tetapi secara rohani. Karena di atas salib dia berseru, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Dia terpisah dari Allah Bapa. Untuk apa? Dia tanggung itu supaya kita yang berdosa ini tidak perlu lagi terpisah dari Allah Bapa. Dan anugerah Tuhan dibuka, tercurah untuk selamanya bagi kita yang percaya kepadanya.
Saudara, apakah anugerah Tuhan yang diberikan masih membuat kita menjadi orang yang mengeraskan hati seperti Simson dan berkata, I did it my way, my will be done. Apakah kita mau hidup terus seperti itu? Atau kita mau seperti Yesus yang berkata, your will be done, kehendakmu yang jadi. Ada 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara, apakah hidupmu mengesankan di luar, tapi hancur di dalam? Saudara yang bisa jawab ini sendiri. Saudara yang tahu, Tuhan juga tahu, setan juga tahu. Apakah hidupmu mengesankan di luar? Semuanya terlihat baik-baik, tapi hancur di dalam. Apakah ada buah roh dari hidupmu? Saudara, periksa dirimu di hadapan Tuhan. Jangan menipu diri dan berkata saya baik. Tuhan pasti senang dengan saya. Apakah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hatimu, mengubahmu, dan itu kelihatan dalam bentuk buah roh? Dan yang kedua, saudara, apakah hidupmu sedang kacau? In a mess. Jangan pikir Tuhan tidak bisa menjangkaumu. Jangan pikir Tuhan akan membiarkanmu. Jangan pikir tidak ada jalan keluar. Tuhan bisa pakai apa saja di sekitarmu, termasuk dirimu, untuk menolongmu. Mintalah anugerah Tuhan untuk menjangkaumu. Saudara, masing-masing berdoa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Apakah hidupmu punya impressive outer life, tapi broken inner life? Apakah ada buah roh dari hidupmu? Tuhan mau itu. Tuhan mau kerjakan itu. Buka hatimu. Apakah hidupmu sedang kacau? Jangan pikir tidak ada jalan keluar. Minta anugerah Tuhan untuk menjangkau. Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang terlalu besar melampaui segala kerusakan, kehancuran, kebobrokan kami. Di tengah-tengah keadaan yang paling hancur sekalipun, anugerah-Mu tidak akan pernah terhalangi untuk menjangkau kami. Tuhan, tolong kami. Bekerjalah dalam diri kami. Ubahkan terus kami. Berikan hati yang baru yang mau bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.